Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari, mahasiswa dan mahasiswi, Bapak Ibu mahasiswa dan mahasiswi Pasca Sarjana Yayen Sorong. Setelah video pertama kita membahas terkait dengan orientasi perkuliahan kita, apa yang akan kita lakukan pada semester yang berjalan ini, kemudian pada video yang kedua terkait dengan buku yang boleh menjadi salah satu referensi kita, maka kesempatan kali ini saya akan membahas secara khusus terkait dengan capaian pembelajaran yang menjadi latihan-latihan kita dalam mata kuliah ini. Mata kuliah metodologi penelitian pendidikan agama Islam kepemimpinan transformatif. Melihat dari namanya saja, ini berarti sebuah mata kuliah yang tidak monodisiplin, tetapi dia multidisiplin, interdisiplin, bahkan transdisiplin. Jadi tidak kaitannya dengan metode pembelajaran saja, ataupun kemudian media pembelajaran saja, yang merupakan pokok bahasan dalam pembahasan ilmu pendidikan ataupun pendidikan agama Islam, tetapi lebih jauh dari itu melintasi sekat-sekat keilmuan. Silakan dilihat share screen saya. Pada share screen ini saya memberinya judul dengan etos belajar, proses, dan luaran. Pertama adalah kita supaya kemudian bisa menghasilkan ada capaian dari perkuliahan ini, maka diperlukan adanya etos belajar dari Anda semua. Tidak lagi semata-mata bahwa sumber informasi itu adalah dosen, tetapi pada saat yang sama adalah diperlukan partisipasi ataupun bahkan keikutsertaan Anda semua dalam proses perkuliahan ini. Yang kedua adalah karena mata kuliah ini adalah jenjang pasca sarjana, otomatis maka harus ada proses keilmuan yang diteruskan dari proses sarjana. Tidak lagi Anda berpikir sebagai seorang mahasiswa di peringkat sarjana, tetapi bahkan melampaui itu semua adalah mahasiswa pasca sarjana. Jadi mengkonstruksi atau bahkan menghasilkan informasi. Tidak lagi sekedar menyerap informasi, tetapi pada saat yang sama juga adalah menghasilkan informasi. Yang ketiga adalah ada luaran. Dari sini kemudian kita akan menghasilkan bacaan-bacaan hasil tulisan dari pengamatan, diskusi, ataupun review yang Anda lakukan selama perkuliahan kita ini. Dari itu, learning outcome-nya adalah ada 3 hal yang Anda harus lakukan. Pertama adalah ada 8 book review, di tiap pekan 1 review buku yang Anda hasilkan. Ya, contohnya saya sudah posting di grup maupun nanti Anda boleh lihat di bagian komen video ini. Kemudian yang kedua adalah 2 artikel review. Jadi Anda kumpulkan paling tidak 10 artikel selama 4 pekan, lalu kemudian setelah 4 pekan itu kemudian Anda hasilkan 1 artikel review. Jadi ada 2 artikel review. Yang terakhir adalah 1 artikel sebagai unjuk kerja ujian akhir semester. Jadi ini 3 learning outcome yang Anda akan hasilkan. Berikutnya lagi adalah proses belajar. Di mana dalam proses belajar ini semuanya kita tetap online. Informasi-informasi pengantar saya akan kemukakan dalam bentuk video.
lalu kemudian Anda submitnya melalui perangkat ResearchGate. Jadi Anda juga perlu belajar ini terkait dengan ResearchGate. Dan yang terakhir adalah tentu ada proses-proses diskusi di situ yang akan kita lalui, ada proses-proses diskusi yang Anda akan jalani dari waktu ke waktu. Hanya saja adalah Anda perlu membaca dulu informasinya secara lengkap sebelum memberikan komentar. Selanjutnya dalam kaitan dengan video ini, perhatikan bahwa akan diposting ke dalam satu playlist di akun YouTube saya. Anda boleh simak di situ, tonton, berikan komentar. Lalu ini adalah pengantar-pengantar terkait materi-materi perkuliahan kita. Lalu Anda memberikan komentar, saya berusaha semaksimal mungkin untuk turut memberikan jawaban atau memberi respon dari komentar-komentar yang Anda ketikkan. Hanya saja adalah ketika memberikan komentar, tentu komentar-komentar yang relevan. Jangan karena Anda keliru, Anda tidak hati-hati, tidak teliti, sehingga kemudian terjadi kesilapan. Anda tidak membaca dengan baik informasi-informasinya. Lalu pada book review, Anda pilih bukunya sendiri kaitannya dengan pendidikan agama Islam atau pendidikan Islam. Lalu kemudian paling tidak adalah one page di luar daftar pustaka, di luar judul dan sebagainya, berarti paling tidak itu 2 halaman lah sebagai hasil unjuk kerja Anda membacanya. Lalu Anda fokus kepada kontennya, menyampaikan informasi-informasi yang terkait dengan apa yang Anda baca, sekaligus bandingkan dengan topik-topik yang lain, baik dari jurnal, baik dari buku, sehingga Anda tidak sekedar membaca, tapi kemudian memberikan ulasan apa yang menjadi persamaan ataupun apa yang menjadi perbedaan dari hasil bacaan terhadap satu buku tersebut. Lalu artikel review ini adalah 1 bulan, 1 artikel review, jadi 4 pekan, berarti dalam 4 pekan setelah Anda menyelesaikan 1 buku, berarti Anda juga harus menyelesaikan 1 artikel review, paling tidak dia 4 halaman, tidak termasuk judul dan tidak termasuk daftar pustakanya. Ya, lalu Anda harus membaca paling tidak 4 jurnal minimal, ya. Lalu kemudian Anda tambahkan itu, jadi dalam review itu ada 10 artikel yang Anda review, ya. Dari situ kemudian akan kita lihat sejauh mana Anda membaca speed reading, membaca secara cepat dari artikel-artikel yang Anda temui. Kemudian di sini juga adalah ada final assignment. Jadi pada bahagian final assignment itu adalah artikel, full artikel minimal 10 halaman dengan pola IMRAT ditambah CAR. Introduction, ya, method, result yang sudah dianalisis, lalu kemudian discussions, lalu ditambah dengan CAR, conclusion, acknowledgement, and reference. Pada pekan-pekan berikutnya kita akan mulai diskusi juga khusus terkait dengan ini, tetapi paling tidak pada pekan pertama ini kita sudah memulai menjelaskan kepada Anda seperti apa ya orientasi perkuliahan kita, target-target capaian yang akan kita lakukan, termasuk adalah proses perjalanan perkuliahan kita. Lalu Anda pada submission, Anda menyetorkan bukan by email, bukan by WA, tetapi kemudian Anda menyetorkannya secara online. Ya, Anda harus mendapatkan email yang @yayensorong.ac.id ke TIPD, lalu kemudian Anda buat akun ResearchGate. Nanti saya akan posting satu video yang saya sudah buat pada kesempatan sebelumnya, bagaimana membuat akun ResearchGate, lalu kemudian ada project di ResearchGate itu yang Anda perlu baca, yang Anda perlu lihat, sehingga kemudian Anda bisa menambahkan informasi ataupun maklumat terkait dengan apa yang menjadi proses perkuliahan kita. Jadi semuanya adalah tatap maya, tidak ada online Zoom meeting, Anda mengikutinya melalui video, Anda kemudian mengikutinya melalui komen di video, lalu kemudian ada diskusi di grup WA
yang kita miliki sebagai pelengkap instruksional. Demikian saudara-saudari, ini 3 seri video sebagai pekan pertama setelah selesai, maka selanjutnya Anda tinggal melaksanakan aktivitas-aktivitas dan kita lihat submission dari pekan ke pekan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu saudara-saudari sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.